Kalian pernah gak merasa kalian terancam akan dipotong oleh Tuhan? Gara-gara kalian jatuh dalam dosa, mengecewakan Tuhan, lari dari panggilan. Soalnya ada ayatnya nih, Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ngeri banget kan kedengarannya gitu. Yuk kita bahas perikop yang terkenal ini, yaitu di Yohanes 15 tentang Yesus pokok dan kita rantingnya. Waktu Yesus bilang dia adalah pokok dan kita rantingnya, dia tidak mengatakan, ayo kalian berusaha menjadi ranting yang baik dan lebih baik lagi. Begitu, sebenarnya enggak. Itu adalah sebuah deklarasi. Aku pokok, kamu rantingnya. Itu adalah sebuah fakta rohani yang Tuhan ingin kita punya kesadaran tentang itu. Kalau kita memahami ini, maka kita akan berbuah. Begitu kira-kira. Jadi apa artinya dipotong? Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi dipotong itu bukan berbicara tentang dicabut keselamatannya, Roh Kudus meninggalkan dia, dibuang dari hadiratnya, itu tidak sama sekali. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya disebut pruning. Di dalam ilmu bercocok tanam itu ada kayak daun-daun atau ranting-ranting yang ada kering-keringnya itu dipotongin sedikit supaya justru lebih sehat dan kemudian akan berbuah lebih banyak. Itu sebenarnya. Karena jarang dari kita mungkin bercocok tanam, mungkin bayangkan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari itu adalah seperti sumbu. Kalau kita punya lilin ada sumbunya, terus sumbunya itu udah banyak sekali yang hangusnya itu dan kemudian dia udah doyong ke bawah, apinya nanti bisa jadi mati. Jadi pruning itu adalah proses membersihkan bagian-bagian yang sudah hangus dan menegakkan kembali daripada si sumbu ini gitu. Ada ayat lain yang berhubungan dengan ini di Matius 12 ayat 20 dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Berbicara tentang Tuhan Yesus yang tidak pernah membuang atau mematahkan orang-orang yang gagal. Contohnya banyak sekali di sepanjang Alkitab. Mungkin kalian bilang, ada tuh di ayat ke-6 dikatakan orang yang dibuang dan dibakar. Ya memang ada. Dikatakan begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jelas sekali di sini kategorinya siapa itu yang akan dibuang, yaitu mereka yang tidak tinggal di dalam aku. Jadi ini berbicara tentang orang yang tidak percaya, orang yang tidak masuk dalam keselamatan. Saya percaya adalah maksud Tuhan bahwa kita itu merasa secure, merasa aman di dalam keselamatan, bukan terus-terusan takut-takut dipotong. Tujuan Tuhan adalah membawa kita dalam satu journey. Di dalam perikop ini ada 4 tahap yang saya temukan. Pertama, no fruit, kemudian start bearing fruit, more fruit, dan much fruit. Jadi tidak berbuah, kemudian mulai berbuah, lebih banyak berbuah, dan berbuah banyak ujungnya. Jadi ini satu proses yang dimulai dengan kesadaran identitas kita, bahwa kita itu adalah ranting yang sepenuhnya tergantung kepada sang pokok. Kehidupan mengalir dari dia kepada kita. Jadi mulai sekarang kalau baca Yohanes 15, jangan fokus kepada tuntutan, ancaman, tetapi kepada kehidupan yang sudah ada padamu. Bahwa kita aman di dalam dia dan kita tidak akan dibuang. Kesadaran bahwa dia yang adalah pokok kita, dia itu kudus, maka itu akan membuat kita tidak mengambil keputusan bodoh yang tidak sesuai dengan identitas kita itu. Kita orang kudus. Kesadaran bahwa ia adalah pemberi, membuat kita menjadi murah hati. Kesadaran bahwa dia, sang pokok itu, begitu berdedikasi untuk menyelamatkan kita, akan membuat kita berkomitmen kepada dia. Jadi mari, buah-buah kita akan menjadi banyak kalau kita sadar, kita tidak terancam, melainkan kita sepenuhnya tergantung kepada sang pokok, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus.